Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Solihin di channel Nihil OHS. Baik kawan-kawan, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, dan bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat lagi menyajikan konten-konten menarik untuk kawan-kawan semua. Video kali ini adalah tutorial part 3, yaitu membuat aplikasi kas umum, di mana kita di sini untuk membuat laporan ya, membuat laporan. Jadi laporan yang kita butuhkan adalah dari tanggal sampai tanggal ya. Jadi kita butuh tanggal berapa sampai berapa, kita tinggal klik saja. Dan bagi kawan-kawan yang belum menonton video tutorial part 1 dan part 2, silahkan linknya ada di bawah video ini ya. Ada di deskripsi. Dan sekaligus kawan-kawan bisa mendownload aplikasi latihan, file latihannya ada di video part 1 ya. File latihannya ada di video part 1, silahkan download dan pelajari. Langsung saja kita membuat menu laporan keuangan. Kita di sini butuh satu buah form lagi ya. Kita butuh satu buah form lagi. Kita buat satu buah form. Satu buah form di sini laporan. Kemudian kita butuh beberapa label dan text box serta command box. Kita copy paste saja dari sini ya, agar fontnya sama. Ini kita ganti jadi laporan. Nomor ini kita ganti jadi dari tanggal. Kita copy, kita paste sampai tanggal. Kemudian kita butuh dua text box ya. Kita butuh dua text box. Kita butuh dua text box. Oke. Kita buat rata tengah saja. Kita copy, kita paste. Kemudian satu buah tombol. Satu buah tombol kita ganti menjadi print ya. Kita ganti jadi print atau cetak juga bisa ya. Nah, sebelum masuk ke jendela VBA ini, coding-codingnya, kita perlu satu buah sheet lagi ya. Kita tambah satu buah sheet. Kita ganti namanya menjadi transaksi 2 ya. Transaksi 2. Jadi transaksi pertama ini adalah transaksi database ya, transaksi database. Kemudian transaksi 2 ini adalah sheet laporannya ya, ada di sini. Ini adalah database. Yuk kita kembali ke jendela VBA-nya. Kita kembali jendela VBA-nya. Oh, sebelum VBA-nya kita kembali lagi ke menu transaksi lagi ya. Menu transaksi lagi. Yang kita jadikan acuan adalah tanggal ya. Yang kita jadikan acuan adalah tanggal. Kita taruh di K1 ya. Kita copy paste L2, L1 ya. Jadi di sini dari tanggal sampai tanggal ya, dari tanggal sampai tanggal. Oke, kemudian kita masuk ke jendela VBA-nya lagi. Kita melogika yang ini ya. Text box 1. Kita gunakan kode error tetap. Oke. Sheet transaksi dot value sama dengan text box 1 dot value ya. Kemudian transaksi ini rank berapa ya, rank berapa, rank apa ya, kita taruh di R1 ya, kita taruh di R1.
kita taruh di R1 rank R1 dot value. Oke. Kemudian kita buat yang text box 2-nya. Kita copy paste saja. Oke. R1 berarti setelah RS ya. S text box 2. Kemudian kita run ya. Kita coba. Bulan 4 tanggal 19 tahun 2020. Loh, kok nggak muncul? Kalau nggak muncul, coba kita lihat kesalahannya di mana. Si transaksi textbox 1 textbox 2. Loh, kok kenapa nggak jadi ya? Coba kesalahannya ada di mana? Oh, di sini ya. Di sini kurang tanda petik. Dia bingung mau kemana arahnya. Kurang tanda petik di sini. Oke, kita coba. Tanggal 19 bulan 4 04 19 tahun 2020. Nah, penulisannya seperti ini ya. Jadi bulan terlebih dahulu, kemudian tanggal, kemudian tahun ya. Kemudian di sini bulan 4 tanggal 19 tahun 2020. Oke. Jadi bulan, tanggal, tahun ya. Bulan, tanggal, tahun. Jangan sampai ditulis bulan jangan sampai ditulis tanggal, bulan dan tahun. Nanti di sini terjadi error ya. Nanti ada errornya. Ini custom, kita ganti date saja. Oke, kita ganti date. Kemudian di sini kita membuat logika di sini ya. Kita membuat logika di sini ketika 132 ya. Oke. Kita copy paste saja yang ini. K2 ya. K2 sama dengan tanda petik, kita kasih tanda yang ini, tanda lebih dari, kemudian sama dengan tanda petik N ya, N, Ctrl V, si transaksi R1. Oke, seperti itu. Kemudian ini kalau kita copy saja ya, kita copy saja ke sini. Oke, S1 ini kita ganti L2. Di sini lebih dari kita ganti kurang dari ya. Jadi dari tanggal sampai tanggal. Kita coba. Bulan 4 tanggal 19 tahun 2020. Oke. Oh, di sini ada kesalahan kawan-kawan. Di sini ada kesalahan. Oke ya. Jadi jangan langsung ke sini ya. Jangan langsung ke sini. Kita di sini saja. Sama dengan lebih dari, sama dengan petik N ini ya. Oke. Kemudian kita copy, kita paste di Q1. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita logikanya salah ya, di sini tadi ya. Di sini tadi salah. Kita hapus yang ini. Kita berapa tadi? P1 ya. P1 ada di K2. Jadi intinya gini, ini sama dengan ini. Ya. Dan ini sama dengan ini. Nah, jadi intinya programmer itu harus melogika ya. Kalau di sini tadi terjadi error ya, di sini tadi tertulis langsung tanggal ya. Jadi nggak bisa nantinya untuk dijadikan acuan, itu nggak bisa jika di sini formatnya tanggal.
Oke, jadi di sini formatnya harus seperti ini. Jadi kita harus berlogika. Oh iya, codingnya ini sangat mudah ya. Codingnya sangat mudah, mudah dipahami. Namun perlu kehati-hatian dalam membuat laporan ini, karena jika salah maka akan terjadi apa ya, error. Jadi file ini tahu-tahu terkunci ya, filenya terkunci dan tidak bisa ditutup. Bisanya hanya dimatikan komputernya, kemudian dihidupkan lagi, buka filenya, namun file yang kita edit tadi hilang semua ya. Jadi perlu kehati-hatian. Jadi ini kita masuk lagi, K2 sama dengan P1. Jangan di skip videonya agar tidak gagal paham ya. Jadi biar lebih paham lagi. Sama dengan P1, di sini sama dengan Q1. Ini kita hapus. P1 Q1. P1 Q1 ya. Ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Kita coba bulan dulu ya. Ingat-ingat bulan dulu, bulan 4 tanggal 10 misalnya ya, tanggal 10 tahun 2020. Oke. Kemudian di sini tanggal 19 bulan 4 tanggal 19 tahun 2020. Oke ya. Jadi di sini tidak tertulis format tanggal ya. Nah, kalau yang ini masih ya, tapi kalau sudah kita kasih angka 0 maka sudah otomatis. Ingat pokoknya bulan, tanggal, tahun ya. Bulan, tanggal, tahun. Seperti di user form 1 ini. Di sini ya. Bulan, tanggal, dan tahun. Jadi bulannya terlebih dahulu. Kemudian sekarang kita kembali lagi ke user form 2. Kita buat coding di sini ya. Kita buat coding. Di sini saya copy paste saja. Di sini saya sudah punya. Oke. Kemudian kita masuk sini. Nah, ya. Kita paste. Di sini on errornya ya. Kode errornya ditulis kembali ya. Oke, di sini kita ganti ya. Yang stroke ini kita ganti transaksi 2. Transaksi 2 ya. Jadi intinya kita membuka dahulu yang file laporan atau transaksi 2 ya. Kita hapus clear content ya. Kemudian kita kembali lagi ke database ya, ke transaksi, kemudian di A2. Jadi intinya gini ya. Pertama kita masuk ke transaksi 2, menghapus data yang ada di A4. Nah, menghapus data yang ada di A4 ini ya, akan terhapus semua. Oke. Kemudian kembali ke transaksi dari A2 ini sebagai acuan, berarti yang ini ya. Berarti yang ini dari A2 sampai F. Kemudian langsung lagi transaksi ya, transaksi yang kita jadikan acuan tadi K1 sampai L2 ya. K1 sampai L2 yaitu ini. K1 sampai L2. Ini kita ganti transaksi 2 A4 sampai F4. Ini sampai F ya, berarti nanti ada di sini A4 sampai F4. Seperti itu kawan-kawan. Coba kita eksekusi, kita run, coba ya. Oh iya, transaksinya tadi tanggal berapa? Transaksinya tanggal 19 ya, tanggal 19. Kita coba. Bulan terlebih dahulu. Tanggal 19 tahun 2020, kemudian tanggal 19 tahun 2020 ya. Karena transaksinya masih satu tanggal, jadi tanggalnya buat sama.
bulan 4 tanggal 19 tahun 2020. Kita klik print. Oke ya, otomatis ya sudah muncul. Kita uji coba lagi. Sini kita hapus ya, kita hapus. Oke, coba kita perhatikan lagi. Kita perhatikan lagi ya, tanggalnya 19 bulan 4, bulan terlebih dahulu tanggal 19 tahun 2020, kemudian bulan 4 tanggal 19 tahun 2020. Kita klik print. Oke ya, muncul ya. Di sini kita tinggal mendesain ya. Desainnya silahkan didesain sedemikian rupa. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tambahin ya, kita tambahin keterangan di sini ya. Kita tambahin keterangan di sini. Misal laporan, ini ganti ke general dulu sebentar ya kawan-kawan. Kita ganti general. Di sini kita kasih tulisan ya. Di A1 sheet transaksi 2 rank A1 dot value sama dengan laporan arus kas misal, atau nama usahanya ya, nama usahanya. Coba kita copy paste saja. Di sini A2 ya, di sini A2. Di sini misalnya toko nihil OHS misalnya. Kita coba bulan 4 tanggal 19 tahun 2020. Oke, bulan 4 tanggal 19 tahun 2020. Oke, di sini belum ada ya, kita print. Nah, otomatis muncul. Kita tinggal desain saja. Misalnya di sini kita keyboard ya. Oke, diperbesar mungkin misalnya. Oke, laporan arus kas. Di sini kita tulis dari tanggal ya. Di sini sampai tanggal. Nah, seperti itu ya. Nanti ini di E2 dan E3. E2 dan E3. E2 dan E3. E2 E3 di sini tulisannya dari tanggal sampai tanggal. Kita coba ya, kita coba lagi. Misalnya ini kita kosongkan saja. Nah ya, kita kosongkan saja. Kenapa di sini masih muncul? Karena di sini tadi masih ada acuannya ya, masih ada tanggalnya. Jadi di sini bisa. Nah, di sini kita tanggalnya F2 dan F3. Bagaimana caranya? Yaitu kita ambil data yang ini. Kita ambil data dari database transaksi ya, R1 dan S1. Kita buat lagi. F2 ya tadi ya. F2 sama dengan
transaksi ya, bukan transaksi 2, tapi duanya dihapus, transaksi R1. Kemudian kita copy paste saja, F2, F3, S1 ya. Kita coba langsung saja. Oke, kita lihat. Kita lihat. Nah ya, sudah muncul. Kita hapus lagi ya, kita hapus. Satu, dua, tiga. Nah ya, sudah muncul. Jadi seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita membuat apa ini setelah ini laporannya? Mungkin kita langsung menampilkan print preview ya. Kita mungkin langsung menampilkan. Jadi ketika kita klik, nah ini langsung otomatis keluar, maka langsung muncul laporan ya, langsung muncul laporan. Jadi seperti ini logikanya. Nah, di sini yang perlu kehati-hatian ya, yang perlu kehati-hatian itu ada di sini logikanya. Oke ya. Unload me ya. Kita menutup user form 2 ya, user form 2. Kemudian kita menutup kembali, menutup lagi user form 1. Nah, di sini logikanya ya. Setelah kita klik ini laporan, maka dia memanggil user form 2 seperti ini. Nah ya, seperti ini. Nah, jika kita klik print, langsung mau menampilkan laporan, maka akan terjadi error. Jadi kita close ini, kemudian close yang ini ya. Jadi logikanya unload me, kemudian user form 1 dot hit ya, dot hit ya, seperti itu. Jadi user form 2 ditutup, user form 1 juga ditutup. Kemudian kita print preview sheet transaksi 2 dot print preview ya. Setelah itu kita munculkan kembali user form 1 dot show ya. Kita coba 1, 2, 3 ya, muncul ya laporannya. Jadi langsung muncul ini. Kemudian kita close, user form 1 langsung muncul otomatis. Nah seperti itu ya kan kawan. Jadi laporannya ini tadi kertasnya masih landscape ya, kita ganti portrait. Kita ganti portrait. Nah seperti ini. Kita coba transaksi lagi ya, di user form 1 kita transaksi lebih banyak ya. Sekarang tanggal 19. Oh, kita buat kita rubah tanggal komputernya terlebih dahulu ya. Kita buat tanggal yang lain. Tanggal 20 misal. Ya, tanggal 20. Oh, ini belum ya. Belum otomatis tanggalnya. Kita sembarang aja. Nah, sekarang sudah otomatis tanggal 20. Nah, ya, tanggal 20. Kemudian ini misalnya pendapatan, penjualan. Oke, saldo awalnya 10 juta. Kemudian kas masuk ya. Kas masuk 500.000 misalnya. Kita enter, kita print, kita simpan. Kemudian lagi misalnya
pendapatan lagi ya, pendapatan jual es krim misalnya. Oke. 200.000. Kita simpan. Oke ya, sudah muncul ya. Kemudian kita rubah tanggal lagi. Kita rubah tanggal komputer lagi, misalnya tanggal 21 ya. Misalnya tanggal 21. Oke. Oh ya, ini belum berjalan tanggalnya. Kita enter. Oke. Jalan, udah jalan. Kemudian kita coba tanggal 21 ya. Pendapatan sewa misalnya 2 juta rupiah. Simpan. Oke ya, sudah muncul. Kemudian ada transaksi lagi, gaji karyawan misalnya. Nah, ini berarti kas keluar ya kawan-kawan. Kas keluar, gaji karyawan 1.500.000. Kita simpan. Oke ya. 16 sudah. Kita klik laporan coba ya. Kita butuh laporan dari tanggal 19 sampai tanggal 20. Misal di sini tanggal 19 ya, bulan dulu ya. Bulan terlebih dahulu. Ingat 2020. Kemudian sampai tanggal 20 ya. Bulan 4 tanggal 20 tahun 2020. Kita klik print. Oke, muncul ya. Tanggal 19. Kita coba, kok ada terjadi errornya. Ada errornya tanggal 19 bulan 4. Errornya di mana errornya? Kok yang muncul yang di sini malah nggak ke print ya? Yang di sini kita coba lagi. Kita keluar dulu, kita lihat di database-nya. Kita lihat di database. Ini kenapa tadi yang muncul? Nah, ya. Jadi kalau terjadi error-error seperti ini, terjadi kesalahan, ya itu tugasnya programmer ya. Memang kita coba lagi ya. Tanggal bulan 4 tanggal 19 tahun 2020, tanggal 20 bulan 4 tanggal 20 tahun 2020. Nah, ini masih error ya, masih error. Kita coba cari errornya ada di mana. Errornya ada di mana? Di sini sudah pas ya, di sini sudah pas. Aduh, melogika ini ya. Oh, ini kawan-kawan ya. Ternyata di sini kodenya itu sama ya. Lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Tidak seperti itu. Nah, ini ya. Ini salah. Berarti kita harus merubahnya. Di sini kesalahannya, oh, di formula ya, di formula, di rumus formulanya ini yang salah. Nah, ini ya. Ini berarti kita ganti yang ini. Ini kita ganti kurang dari. Nah, seperti itu ya. Jadi kita balik, yang di sini lari ke sana, yang sini lari ke sini. Coba. Oke. Kita coba lagi tanggal 19 ya. Bulan 4 tanggal 19 tahun 2020 sampai tanggal 20 ya. 2020. Oke, kita klik print. Nah, sekarang sudah otomatis ya, sudah valid datanya. Sekarang sudah valid datanya ini ya. Tanggal 19 saldo kas awal. Di tanggal 20 ada penjualan. Di tanggal 20 lagi ada penjualan.
ya. Ini saldonya. Kemudian misalnya kita laporan lagi semuanya ya dari tanggal 19/04/19 tahun 2020 sampai tanggal 21 ya, 04/21/2020. Kita print ya, muncul semua ya. Di tanggal 21 ada gaji karyawan. Di tanggal 21 ada gaji karyawan. Kemudian kita klik laporan lagi, coba dari tanggal 20 bulan 4 tahun tanggal 20 2020 sampai tanggal 21 2020. Nah, ini ya. Ada 4 transaksi. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Atau kita mau ngeprint satu tanggal saja, misal tanggal 21. Nah, ya. Tanggal 21 itu ada 2 transaksi ya, pendapatan sewa dan gaji karyawan. Nah, pendapatan 2 juta, gaji karyawan 1.500.000 ya. Saldonya tetap pas, insyaallah. Nah, seperti itu kawan-kawan, video tutorial yang ketiga. Bagaimana? Apakah sudah paham ya? Insya Allah paham. Jika belum paham, diulangi lagi, dilihat lagi. Nah, untuk mengcopy paste atau belajar kode-kodenya, silakan di pause dulu videonya, tulis ya, dicatat ya, catat, karena di sini filenya tidak saya bagikan di part 3 dan part 2 nggak saya bagikan filenya. Yang saya bagikan filenya hanya di part 1 saja. Jadi sebagai bahan pembelajaran untuk membiasakan menulis coding ya, di part 2 dan part 3-nya. Dan misalnya di sini saya kasih trik lagi ya, bonus satu buah trik lagi. Bonus satu buah trik lagi. Mas, bagaimana kita langsung menyembunyikan lembar kerja Excelnya ketika kita buka ya? Ketika kita buka, kita langsung bisa menyembunyikan ini ya. Yang jadi yang tampil hanya user form saja. Oke, langsung saja kita masuk ke jendela VBA-nya. Kita masuk di sini ya, this workbox. Private sub, workbox, aktif, on error lagi ya, on error, resume, next. Nah ya, kita sembunyikan kita sembunyikan application visible false. Kemudian kita menampilkan user form 1 dot show. Oke. Nah, di sini kita melogika lagi di laporan jika kita menyembunyikan filenya ya. Kita di sini masih belum. Misalnya kita buat tombol keluar ya. Kita tombol keluar. Di sini unload me application dot visible true ya. Nah, kita melogika lagi di sini. Jangan sampai ada error ya. Nah, di sini. Coding tadinya itu kita langsung unload me, user form 1 di user form 2 dihilangkan, user form 2 juga dihilangkan, langsung print ya, langsung print laporan. Jadi nggak boleh seperti itu. Di sini ada tambahan coding lagi ya. Karena apa? Lembar kerja Excelnya itu kan tertutup, maka di sini kita buka terlebih dahulu ya. Application dot visible true ya. Kemudian kita hidden lagi setelah print ya. Tadi menutup user form 2, menutup user form 1, kemudian menampilkan lembar kerja Excel, kemudian print, kemudian di sini kita tutup lagi lembar kerjanya visible false. Nah, seperti itu ya. Jadi logikanya seperti ini.
tutup user form 2, tutup user form 1, buka lembar kerja Excelnya, kemudian kita print, kemudian tutup lembar kerja Excelnya, kita tampilkan user form 1. Oke, hanya seperti itu. Oke, saya lihat dulu ya, ada error atau enggak. Kalau ada error, waduh, bahaya ini ya. Jadi filenya akan terkunci otomatis. On error resume next. On error resume next. Ini ya. Pokoknya kalau menyembunyikan lembar kerja Excel ini jangan perlu hati-hati sekali ya. Perlu kehati-hatian. Oke, true ya, di sini true. Kemudian di sini false ya. Coba kita tutup. Coba kita tutup. Kita simpan ya. Simpan. Oke. Kemudian di sini ya. Filenya. Lembar kerja Excelnya akan tertutup. Nah, kan? Lembar kerja Excelnya tertutup. Ya, nggak ada lembar kerja Excelnya, hanya tampil yang ini saja. Kemudian kita klik laporan ya. Terjadi error atau tidak? Di sini kita klik laporan. Kita klik semua saja. Bulan 4 tanggal 19 tahun 2020 sampai tanggal 21 ya. 21 2020. Oke. Oh, di sini. Nah, ya. Kita klik print. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah menutup user form 2, kemudian tutup user form 1, kemudian menampilkan lembar kerja Excel, kemudian print ini, kemudian kita close, menutup lembar kerja Excel, kemudian menampilkan aplikasinya user form satunya. Oke, hanya seperti itu kawan-kawan. Membuat aplikasi kas umumnya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada saran atau ada apa, silahkan komentar di bawah ini. Dan saya tekankan lagi, bagi yang belum menonton part 1 dan part 2, silahkan tonton terlebih dahulu, dan download filenya ada di video part 1. Oke, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.